Are you ready for it? Sistem koloid perlu dipelajari karena berkaitan dengan kehidupan kita, seperti darah adalah sistem koloid. Bahan makanan seperti susu, keju, nasi, dan roti adalah sistem koloid. Pengertian koloid. Koloid ini adalah suatu campuran zat heterogen ataupun dua fase antara dua zat atau lebih dari partikel-partikel zat yang berukuran koloid ataupun fase terdispersi yang pecah, tersebar secara merata di dalam zat lain seperti medium pendispersi pemecah. Jenis koloid. Jenis koloid terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama yaitu sol, fase terdispersi padat. Sol ini terbagi menjadi 3, yaitu sol padat, sol cair, sol gas. Yang kedua, emulsi, fase terdispersi cair. Emulsi ini terbagi menjadi 3, emulsi padat, emulsi cair, emulsi gas. Yang ketiga yaitu buih, fase terdispersi gas. Buih ini terbagi menjadi 2, yaitu buih padat dan buih cair. Oke, di sini terdapat tabel jenis koloid. Fase terdispersi padat, medium pendispersi padat, jenis koloid, sol padat, contohnya kaca warna dan mutiara. Fase terdispersi cair, medium pendispersi padat, jenis koloid, emulsi padat, contohnya keju dan mentega. Fase terdispersi gas, medium pendispersi padat, jenis koloid, buih padat, contohnya batu apung dan kerupuk. Fase terdispersi padat, medium pendispersi cair, jenis koloid, sol, contohnya pati dalam air, tinta, dan cat. Fase terdispersi cair, medium pendispersi cair, jenis koloid, emulsi, contohnya susu, mayones, dan santan. Fase terdispersi gas, medium pendispersi cair, jenis koloid, buih, contohnya krim dan pasta. Fase terdispersi padat, medium pendispersi gas, jenis koloid, aerosol padat, contohnya debu dan asap. Fase terdispersi cair, medium pendispersi gas, jenis koloid, aerosol cair, contohnya awan dan kabut. Oke, masuk pada bagian C, yaitu sifat-sifat koloid. Yang pertama yaitu efek tindal. Efek tindal adalah penghamburan berkaca sinar atau cahaya oleh partikel-partikel koloid. Selanjutnya, contoh efek tindal. Sebelum masuk ke contoh efek tindal, saya akan menjelaskan, yaitu di gelas pertama ada air ditambah susu. Ini disebut dengan koloid. Tampak terlihat satu fase walaupun terdiri lebih dari satu fase. Garuh, tampak stabil, namun cairan ini dapat terpisah lewat proses pemanasan dan pendinginan. Kemudian gelas yang kedua yaitu air ditambah gula yang disebut dengan larutan. Air terdapat satu fase homogen, jernih dan stabil, tampak tidak terjadi pemisahan fase atau endapan. Kemudian di gelas ketiga yaitu air ditambah pasir yang disebut dengan suspensi. Terlihat nyata terdapat dua fase ilmiah terpisah dan tampak stabil. Berikut adalah contoh efek tindal. Yang pertama yaitu koloid, air ditambah dengan susu. Cahaya tidak dapat diteruskan melalui sisi lainnya, namun digeser ke segala arah oleh partikel-partikel yang tidak terlihat, tampak sebagai titik terang. Ini merupakan sifat koloid. Yang kedua yaitu larutan, air ditambah dengan gula. Cahaya terlihat jelas, dapat diteruskan ke sisi lainnya. Efek tindal yang ditujukan tidak tampak. Ini merupakan sifat larutan. Kemudian suspensi, air ditambah dengan pasir. Cahaya dari senter tidak dapat dilewatkan ke sisi lainnya. Ini namun ke sisi gelasnya. Ini merupakan ciri dari suspensi. Jadi yang dimaksud dengan efek tindal yaitu partikel-partikel yang tampak oleh penghamburan cahaya atau sinar. Oke, selanjutnya sifat koloid yang ketiga yaitu gerak Brown. Gerak Brown ini adalah gerak tumbukan tak seimbang antara partikel koloid yang terus-menerus dengan arah tak menentu atau gerak acak dan tidak beraturan. Absorpsi. Absorpsi ialah peristiwa penyerapan partikel atau ion atau senyawa lain pada permukaan partikel koloid yang disebabkan oleh luasnya permukaan partikel. Absorpsi. Lalu ada gambar absorpsi ion positif dan negatif oleh koloid sol. Nah, lanjut D. Koagulasi koloid. Koagulasi adalah pengumpalan partikel koloid
dan membentuk endapan. Dengan terjadinya koagulasi, berarti zat terdispersi tidak lagi membentuk koloid. Koagulasi dapat terjadi secara fisik seperti pemanasan, pendinginan, dan pengadukan, atau secara kimia seperti penambahan elektrolit. Pencampuran koloid yang berbeda muatan. Lalu di bawah ada gambar partikel bermuatan negatif dan koagulasi bermuatan positif. Lanjut muatan koloid. Dikenal dua macam koloid, yaitu koloid bermuatan positif dan koloid bermuatan negatif. Koloid yang bermuatan positif ialah FeOH3 dan koloid yang bermuatan negatif ialah AS2S3. Nah, lanjut koloid pelindung. Koloid pelindung ialah koloid yang mempunyai sifat dapat melindungi koloid lain dari proses koagulasi. Contohnya seperti es krim, sabun, dan lain-lain. Ya, lanjut dialisis. Dialisis ialah pemisahan koloid dari ion-ion pengganggu. Dengan cara ini disebut proses dialisis. Dan lanjut elektroforesis. Elektroforesis ialah peristiwa pemisahan partikel koloid yang bermuatan dengan menggunakan arus listrik. Hai, perkenalkan nama saya Rifarisani Siombing. Saya dari kelompok 6. Dalam materi sistem koloid, saya akan menjelaskan tentang pembuatan sistem koloid. Reaksi dekomposisi rangkap, misalnya Sol AS283 dibuat dengan gaya mengalirkan H2S dengan perlahan-lahan melalui larutan AX203 dingin sampai terbentuk Sol AS283 yang berwarna kuning terang. AS203 dalam keadaan larutan dan 3H2S dalam keadaan gas menghasilkan AS203 dalam keadaan koloid dan 3H2O dalam keadaan liquid. Koloid AS253 bermuatan negatif karena permukaannya menyerap ion S2-. Sol AgCl dibuat dengan mencampurkan larutan AgNO3 encer dan larutan HCl encer. AgNO3 dalam keadaan larutan dan HCl dalam keadaan larutan menghasilkan AgCl dalam keadaan koloid dan HNO3 dalam keadaan larutan. Pembuatan sistem koloid ada dua, yaitu pemanasan nitrat dan pemanasan karbonat. Yang pertama, pemanasan nitrat. Jika dipanaskan, kebanyakan nitrat cenderung mengalami dekomposisi membentuk oksida logam, nitrogen yang dioksida berupa asap coklat dan oksigen. Pemanasan karbonat. Jika dipanaskan, kebanyakan karbonat cenderung mengalami dekomposisi membentuk oksida logam dan karbon dioksida. Kegunaan koloid. Sistem koloid ini banyak digunakan pada kehidupan sehari-hari. Hal ini disebabkan sifat karakteristik koloid yang penting, yaitu dapat digunakan untuk mencampur zat-zat yang tidak saling melarutkan secara homogen dan bersifat stabil untuk produksi dalam skala yang besar. Dari beberapa materi yang sudah kami jelaskan, kami menarik beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, partikel koloid dapat mengamburkan cahaya sehingga berkas cahaya yang melalui sistem koloid dapat diamati dari samping. Sifat partikel ini disebut dengan sifat efek Tyndall. Yang kedua, jika diamati dengan mikroskop ultra, ternyata partikel koloid senantiasa bergerak dengan gerak patah-patah yang disebut dengan gerak Brown. Gerak Brown ini terjadi karena tumbukan tak simetris molekul medium dengan partikel koloid. Yang ketiga, koloid dapat mengabsorpsi ion atau zat lain pada permukaannya, dan oleh karena luas permukaannya yang relatif besar, maka koloid mempunyai daya absorpsi yang besar. Yang keempat, absorpsi ion-ion oleh partikel koloid membuat partikel koloid menjadi bermuatan listrik. Muatan koloid menyebabkan gaya tolak-menolak di antara partikel koloid sehingga menjadi stabil atau tidak mengalami sedimentasi. Yang kelima, muatan partikel koloid dapat ditunjukkan dengan elektroforesis, yaitu pergerakan partikel koloid dalam listrik. Kemudian yang keenam, penggumpalan partikel koloid disebut koagulasi. Koagulasi dapat terjadi karena berbagai hal. Misalnya pada penambahan elektrolit akan menetralkan muatan koloid sehingga faktor yang menstabilkannya hilang. Yang ketujuh, koloid medium yang dispersinya berupa cairan dibedakan atas koloid liofil dan koloid liofob. Koloid liofil mempunyai interaksi yang kuat dengan mediumnya, sedangkan
pada koloid liofob interaksinya tersebut tidak ada. Yang ke-8, koloid dapat dibuat dengan cara dispersi atau kondensasi. Pada cara dispersi, bahan dasar dihaluskan kemudian didispersikan ke dalam medium dispersinya. Pada cara kondensasi, koloid dibuat dari larutan di mana atom atau molekul mengalami agregasi atau pengelompokan.